Pernahkah bolo kodam merasa hidup ini berjalan begitu saja, tanpa arah yang jelas? Bangun tidur, menjalani rutinitas, kemudian tidur lagi. Rasanya seperti ada sesuatu yang hilang ya. Nah, saya pernah ya mengalaminya, seolah-olah ada saya di dalam diri ini yang tidak terdengar atau bahkan terlupakan. Itu yang kemudian membuat saya penasaran dan bertanya, siapa saya sebenarnya? Saya mulai mempelajari apa yang disebut sebagai diri sejati. Nah, menurut pendapat saya, diri sejati adalah versi paling murni dari diri kita yang tidak terpengaruh oleh pendapat orang lain atau tekanan sosial. Ini adalah diri kita yang sebenarnya ya, tanpa topeng atau kepura-puraan. Namun, seringkali kita menjauh dari diri sejati itu karena terlalu sibuk memenuhi ekspektasi orang lain. Nah, saya pun mulai mencari cara untuk menemukan kembali diri sejati saya. Dan di sini saya menemukan ada 3 aspek yang saya gunakan sebagai pedoman, yakni peran, tindakan, dan kebatinan. Nah, berkaitan dengan peran ya, mungkin Anda bisa mencoba bertanya, siapa Anda di dunia ini? Nah, di sini saya mulai merenung ya, apa sebenarnya peran saya dalam kehidupan ini? Apa yang benar-benar saya kuasai dan membuat saya bahagia saat melakukannya? Saya menyadari bahwa saya lebih suka menjadi pendengar dan membantu orang lain menemukan jawaban atas permasalahan mereka. Dari situ saya menyimpulkan bahwa peran saya mungkin adalah sebagai seorang pendukung. Lantas bagaimana dengan Anda? Pernahkah Anda berpikir apakah lebih cocok menjadi seorang pemimpin atau mendukung dari balik layar? Nah, menemukan peran ini penting untuk memahami bagaimana Anda bisa berkontribusi secara maksimal dalam kehidupan. Terus yang kedua, tindakan. Nah, di sini coba Anda tanyakan ya, apa yang Anda lakukan selama ini? Nah, di sini saya sendiri mulai memperhatikan tindakan-tindakan saya. Terkadang saya melakukan sesuatu bukan karena saya ingin, tetapi karena merasa harus. Hal ini justru membuat saya merasa lelah dan tidak puas. Saya belajar membedakan mana tindakan yang benar-benar selaras dengan hati saya dan mana yang hanya sekedar memenuhi tuntutan. Tindakan yang sejati tidak perlu diwujudkan dengan sesuatu yang besar atau spektakuler. Cukup yang membuat Anda merasa damai, bahkan mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak sesuai pun adalah tindakan yang sejati. Ya, paham ya maksud saya ya? Ya, paham. Nah, terus selanjutnya ya. Nah, yang ketiga adalah poin kebatinan, yakni mendengarkan suara hati. Aspek ini jelas sangat penting ya. Saya mulai melatih diri untuk mendengarkan suara hati atau intuisi. Awalnya sulit karena pikiran saya ini sering dipenuhi oleh keraguan. Namun perlahan-lahan saya menyadari bahwa suara hati itu jarang sekali keliru. Nah, untuk melatihnya ya, saya sering bermeditasi. Cara ini membantu saya lebih peka terhadap suara hati dan membuat keputusan yang lebih sesuai dengan diri sejati saya. Anda mungkin juga bisa mencoba meluangkan waktu sejenak untuk diam dan mendengarkan apa yang benar-benar diinginkan hati. Nah, saya percaya bahwa setiap individu itu memiliki pendamping spiritual, yaitu khodam yang dapat membantu kita lebih memahami diri sejati. Namun, khodam bukanlah jawaban mutlak ya. Mereka lebih seperti pemandu yang mengingatkan kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Pada akhirnya, kitalah yang harusnya berusaha menemukan dan memahami diri sejati. Jadi, menemukan diri sejati itu seperti perjalanan pulang ke dalam diri. Kadang-kadang jalannya berliku, tetapi ketika kita sampai akan ada rasa damai yang luar biasa. Nah, jika Anda merasa terpisah dari diri sejati, jangan khawatir ya. Mulailah perlahan dengarkan hati dan jangan takut untuk menjadi jujur pada diri sendiri. Saya yakin dan percaya Anda pasti bisa menemukan diri sejati yang sejati. Nah, jika Anda tertarik dengan tema-tema diri sejati, mungkin kalau ada pertanyaan Anda bisa tulis di kolom komentar, nanti saya akan respon di video berikutnya.